Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue memaparkan kembali yaitu berita dan rumor transfer sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu Paolo Maldini mulai negosiasi transfer Luis Alberto ke Milan. Direktur AC Milan itu Paolo Maldini dan Frederic Massara dikabarkan telah menggelar negosiasi untuk memboyong playmaker Lazio yaitu Luis Alberto jelang dibukanya bursa transfer Januari mendatang. Rossoneri tampaknya benar-benar serius dan upaya mereka memboyong Alberto dari rival Serie A mereka yaitu Biancolesti setelah menggali informasi mengenai sang pemain. La Repubblica beberapa waktu lalu mengklaim bahwa Milan telah mulai negosiasi untuk mendatangkan pemain transfer Spanyol itu. Namun, transaksi mewujudkannya sangatlah rumit. Hubungan gelandang 28 tahun itu dan Lazio nampaknya telah merenggang, dan karena itulah kemungkinan akan angkat kaki dari klubnya pada jendela transfer Januari mendatang. Akan tapi, Presiden Claudio Lotito mematok bantuan cukup tinggi, dan sulit membayangkan Rossoneri bakal menunjukkan investasi besar pada Liga 1 musim dingin nanti. Alberto merupakan pemain yang dinilai tinggi oleh Maldini dan direktur olahraga Milan yaitu Frederic Massara, yang telah menggarap negosiasi dan agensinya yaitu Uversport. Transaksi untuk jangka dekat terbilang cukup sulit, mengingat Lazio nampaknya tidak akan memberikan diskon apapun. Terlebih dengan karakter Lotito yang terkenal alot dalam kegiatan tawar-menawar pemain. Berita selanjutnya itu, tidak ada pendekatan dari Real Madrid atau Manchester United untuk Yves Soma. Mantan gelandang Lille yang kini memperkuat Brighton itu dikabarkan menarik minat dari klub-klub besar Eropa. Manajer Brighton Enal Fabian itu Graham Potter menepis laporan yang mengklaim klubnya telah mendapatkan pendekatan dari MU ataupun Real Madrid untuk Yves Soma. Pemain terasal Mali Bissouma terbukti menjadi rekrutan yang sangat bagus untuk Brighton yang mendapatkan jasanya dari Lille pada tahun 2018. Dan laporan mengklaim MU, Arsenal, Liverpool, serta Real Madrid tertarik pada gelandang berusia 24 tahun itu. Tidak ada pendekatan, seperti yang saya katakan sebelumnya, itu hanya ada di surat kabar. Tidak berarti itu benar. Potter yakin Bissouma memiliki kemampuan untuk membawa permainannya ke level yang baru, dan ingin membantu gelandang tersebut memenuhi potensinya. Fokus saya pada Yves adalah bagaimana saya dapat membantunya berkembang, dan saya pikir dia masih harus melakukan beberapa peningkatan, kata Potter. Itu adalah fokus saya dengannya, untuk mencoba membantunya mencapai potensi penuhnya. Bissouma menekan kontrak 5 tahun ketika dia bergabung dengan Brighton pada tahun 2018, dan itu membuat klub tidak berada di bawah tekanan untuk menjual sang pemain. Fokus Potter sekarang adalah membuat Brighton menapak naik di klasemen Liga Inggris. Berita selanjutnya itu, agen bek Arsenal Shakir Mustafi, kami di Barcelona bahas transfer. Wacana lain menyebutkan bahwa Mustafi berpeluang dibarter dan bek Barcelona yaitu Samuel Umtiti. Agen dari bek Arsenal itu Shakir Mustafi Emre Öztürk konfirmasi bahwa dirinya telah masuk tahap negosiasi dengan Barcelona terkait kepindahan kliennya itu. Mustafi bukan pilihan utama di Arsenal dalam 2 musim terakhir. Kontrak bek berusia 28 tahun itu pun bakal kelar pada 30 Juni 2021, alias di akhir musim ini. Saya tidak berada di Barcelona karena Yusuf Demir. Saya tiba di sini karena Shakir Mustafi dari Arsenal, yang juga kami wakili. Spekulasi Mustafi ke Barca memang sudah kencang sejak bursa transfer musim panas lalu, seiring Blaugrana mengalami krisis cedera di lini belakang. Kabar itu semakin mendekati kenyataan. Maka dari itu, mendatangkan Mustafi punya tingkat urgensi yang tinggi untuk Barca. Apalagi, pemain yang tergabung dalam skuad Jerman kalah menjuarai juara Piala Dunia 2014 itu bisa didatangkan dengan biaya ringan. Anda direkrut pada bursa transfer Januari mendatang. Berita selanjutnya itu, CEO Inter Milan membenarkan Christian Eriksen masuk daftar jual. Eriksen merapat ke Inter tak kurang dari 12 bulan lalu, namun mengalami kesulitan untuk beradaptasi dan sekarang boleh pergi pada tahun 2021. Masa sulit Christian Eriksen Inter Milan bisa berakhir di awal tahun baru, setelah CEO klub yaitu Giuseppe Morata mengonfirmasi bahwa pemain itu akan masuk daftar jual pada Januari 2021. Christian Eriksen sebelumnya merapat ke Giuseppe Meazza tak kurang dari 12 bulan lalu, dengan nilai kontrak pas setengah tahun dari Tottenham Hotspur. Masa adaptasi Eriksen di Italia dirusak oleh pandemi virus corona. Dan pemain berusia 28 tahun itu mendapati dirinya terasing dari rencana pelatih Antonio Conte, sebagaimana ia hanya bermain selama 275 menit di Serie A pada musim ini. Ketidakpuasan atas minimnya kesempatan telah memunculkan spekulasi bahwa Eriksen akan mencari ke baru begitu bursa transfer dibuka kembali.
terlepas apakah Inter yang mempertahankannya atau tidak. Eriksen ada dalam daftar pemain yang bisa ditransfer. Dia kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan skuad. Dia tidak berfungsi untuk skuad. Itu adalah fakta objektif. Eriksen kini santer dikaitkan kembalinya ke Liga Inggris selagi mantan klubnya Tottenham Hotspur dan rival selanjutnya Arsenal menjadi pihak yang dilaporkan tertarik dengan jasanya. Berita selanjutnya itu, Januari, Arsenal coba rekrut Vinicius Junior. Klub Liga Inggris itu Arsenal yang menambah gedor tim mereka di bursa transfer Januari. The Gunners dilaporkan ingin merekrut Vinicius Junior dari Real Madrid. Arsenal saat ini berada dalam situasi yang pelik. Mereka belum meraih satupun kemenangan di 8 pertandingan domestik terakhir mereka. Manajemen Arsenal saat ini tengah memutar otak agar performa The Gunners bisa bangkit. Mereka bercanda untuk merekrut tim mereka di bulan Januari nanti. The Daily Star mengklaim bahwa Arsenal ingin menambah gedor tim mereka. Mereka Melani diberitakan ingin membawa Vinicius Junior dari Real Madrid. Menurut laporan itu, tujuan Arsenal mencoba merekrut Vinicius untuk meningkatkan daya gedor di sisi sayap. Musim ini sektor sayap Arsenal tidak berfungsi dengan optimal karena Willian dan Nicolas Pepe kesulitan mengeluarkan permainan terbaik mereka. Menurut laporan itu, ada secerca harapan bagi Arsenal untuk memboyong Vinicius. Ini dikarenakan Vinicius dilaporkan tidak bahagia di Madrid setelah jam bermainnya berkurang banyak. Menurut laporan itu, Arsenal akan menjual Vinicius hingga akhir musim dahulu. Jika sang winger tampil apik, mereka mencoba mempermanenkannya. Berita selanjutnya itu, Januari, Manchester United coba bayang bek timnas Serbia ini. Manchester United punya target baru di bulan Januari nanti. Setan merah yang memboyong bek tengah Fiorentina yaitu Nikola Milankovic. Bursa transfer musim dingin akan segera dibuka dalam hitungan hari. Tim-tim di Eropa mulai berlomba-lomba untuk melakukan jual dan beli pemain untuk menyesuaikan kebutuhan tim mereka. MU menjadi salah satu klub yang digosipkan akan belanja banyak di bulan Januari nanti. Setan merah yang memperkuat tim mereka agar bisa jadi penantang gelar yang serius. La Nazione mengklaim bahwa MU sudah mengantongi satu nama target transfer. Target transfer itu adalah Nikola Milankovic. Menurut laporan itu, Manchester United sangat tertarik merekrut bek timnas Serbia itu. Ini dikarenakan sang bek masih berusia 23 tahun, namun penampilannya sudah tergolong konsisten di Serie A. Selain itu, ia juga bisa bermain sebagai bek kanan. Selain karena performanya yang apik, MU minati Milankovic karena harganya yang terjangkau. Kontrak sang bek di Fiorentina akan berakhir tahun 2022. Sejauh ini, belum ada tanda-tanda yang akan memperbarui kontraknya. Jadi MU kabarnya perlu membayar sekitar 40 juta euro untuk mengamankan jasanya. Berita selanjutnya itu, Maldini mendatangkan Jerome Boateng ke AC Milan. AC Milan sangat tertarik untuk mendatangkan mantan bek internasional Jerman yaitu Jerome Boateng pada bursa transfer sepanas tahun 2021 mendatang demi memperkuat lini belakang mereka di musim depan. Menurut laporan dari media Jerman, AC Milan semakin berhasrat mendatangkan Boateng karena de facto bahwa pemain berusia 33 tahun itu akan berstatus bebas transfer pada akhir musim ini. Hal itu terjadi karena Munchen tak lagi memperpanjang kontraknya dan AC Milan pun bisa mendapatkan jasanya secara cuma-cuma, sehingga tak akan mengganggu kondisi ekonomi mereka. Akan tapi, Rossoneri juga tangan sendiri dalam usahanya mendatangkan Jerome Boateng, karena mereka pun harus bersaing dengan raksasa Juventus dan tim sekota mereka yaitu Inter Milan. Sementara bagi Boateng, pindah ke Italia bisa menjadi langkah terbaik baginya dalam melanjutkan karir. Selain karena alasan peluang bermain yang lebih banyak, sepak bola Italia juga cenderung lebih lambat, sehingga tak terlalu mengganggu fisik yang kian menurun termakan oleh usia. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.